Selamat siang Tribuners. Siang ini Tribun Travel lagi ada di Taman Wisata Balekambang di Solo. Halaman depannya kita bisa nonton rusa ya. Nah, jadi Taman Balekambang ini bisa jadi rekomendasi buat Tribuners yang lagi cari tempat ngabuburit di Solo. Ini pintu masuknya. Lokasinya ada di Jalan Balekambang, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Memasuki Taman Balekambang ini, Tribuners harus cuci tangan dulu karena di sini tersedia sabun cuci tangan, wastafel, dan juga tempat cek suhu tubuh ya di sana. Kita langsung masuk saja. Pakai ini bisa nggak Pak? Soalnya saya lagi live. Pakai kartu vaksin aja. Boleh. Nah, jadi masuk ini tuh harus scan ini dulu ya, di barcode ini, scan Peduli Lindungi. Tribuners juga bisa Tribuners yang nggak install aplikasi Peduli Lindungi bisa pakai kartu vaksin. Tolong dong. Pak, kalau Ramadan ini buka sampai jam berapa Pak? Sama jam 7 sampai jam 5. Ya. Mari Pak. Ya. Nah, jadi selama bulan Ramadan ini Taman Balekambang masih buka setiap hari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi ini cocok buat Tribuners yang ingin ngabuburit di sini. Ini termasuk salah satu tempat wisata ramah keluarga di Solo ya. Nah, memasuki Taman Wisata Balekambang ini, Tribuners akan disuguhkan dengan beberapa pemandangan yang masih alami ya, seperti kayak penangkaran rusa kayak gini. Nah, di bagian depan itu ada kayak kandangnya, terus ada juga beberapa rusa yang dilepaskan di sini. Nah, itu bisa Tribuners lihat. Terus ada juga beberapa rusa yang dilepaskan di area wisatanya, seperti itu. Terus tak perlu takut nyasar karena tempatnya luas. Di bagian depan Taman Balekambang ini juga terdapat peta Taman Balekambang, di mana peta ini menunjukkan setiap sudut area wisatanya seperti ini. Nah, dari gerbang pintu masuk ini udah ada langsung kayak beberapa gedung, terus ada yang unik lagi, nanti aku mau kasih tunjukkan ke kalian. Nah, ini jadi ada peta Balekambang. Nah, yang unik dari sini itu kamar mandinya itu bersih ya. Di sana ada toilet pria wanita bersih. Terus di sana juga di sana itu ada kantornya. Terus ada tempat istirahat juga. Sama di sana itu ada kontainer. Itu bisa buat sholat. Itu ada musolahnya yang disulap jadi musola, sama ada toiletnya di deretan kontainer yang paling ujung sana. Oke, kita langsung aja keliling Taman Balekambang ini ya. Untuk hari ini Taman Balekambang terpantau masih sepi, nggak banyak pengunjung, dan areanya juga bahasa Jawa idung, sejuk ya. Untuk mencegah penyebaran corona, diimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan, memastikan jaga jarak Anda, memakai masker, serta selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Terima kasih. Nah, jadi kita kan masuk nih, masih jalan nih. Di sebelah kiri ini ada kantornya.
Nah, di sini tuh ada pusat informasi juga. Seperti tadi mungkin terdengar di video ini ya, kayak ada informasi untuk setiap pengunjung di Taman Balai Kambang diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker selama di area wisata. Seperti itu. Selain buat nongkrong, buat ngabuburit, di sini juga ada playgroundnya. Jadi Tribuners bisa ngajakin anak-anak main ke sini. Nih. Tapi hati-hati buat Tribuners yang pingin piknik bawa jajan ya. Nanti ada besar kemungkinan rebutan sama itu. Jadi di sini itu enak banget tempatnya. Jadi kayak hewan-hewan kayak gini tuh kayak masih lepas. Terus ada burung dara juga, ada rusa. Nah, ini tempat outboundnya di sini ada. Terus di sampai ujung sana di bagian depan Sami juga ada. Nanti kita lihat ya. Taman Balai Kambang untuk mencegah penyebaran Itu ngapain? dihimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan, memastikan jaga jarak aman, Kucing-kucing memakai tahu. masker, serta selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Terima kasih. Nah, di sini juga bisa buat wisata edukasi ya. Jadi di sini tuh ada beberapa pohon juga. Selain beringin ada juga pohon-pohon di sana yang ada tulisannya kayak gini. Ini pohon beringin. Dedek. Terkejut aku. Oh, tidak mau masuk kamera. Oke, baik, siap. Nah, di sini pohon beringinnya ini ditanam sejak tahun 1921. Nama ilmiahnya Ficus benjamina. Jadi tiap-tiap pohon di sini itu juga ada namanya, terus ada nama ilmiahnya juga. Nah, nih informasi buat Tribuners yang kayak pengen liburan bareng keluarga. Jadi di Taman Balai Kambang ini juga menyediakan tempat outbound yang disewakan dengan harga yang berbeda mulai dari 250 ribuan. Nah, ini kan ada kayak 4 kafling di satu tempat ini. Ini kafling 1. Terus di sana ada kafling lagi 2, 3, 4 diapit sama lingkaran ini. Nah, tiap-tiap kafling ini, satu kaflingnya ini bisa disewa. Nanti untuk penyewaannya, Tribuners bisa langsung menanyakan ke pusat kantor ini. Terus ada juga batas kayak kira-kira buat berapa orang kayak gitu. Terus untuk yang kafling lain yang tempatnya lebih luas sana, itu juga harganya berbeda. Jadi sewa kaflingnya ini harganya berbeda tergantung dari luasnya. Taman Balai Kambang ini dilengkapi dengan banyak sekali tempat duduk yang buat nongkrong, dan tempat duduknya ini dominan sama ya modelnya, unik banget, bisa sebagai ciri khasnya dari Taman Balai Kambang ini. Nah, ini juga ada pengunjung yang sedang ngabuburit di sini. Itu beberapa pengunjung juga sedang liburan ke sini, sedang ngabuburit bareng keluarga, bareng anak-anak. Astagfirullah, itu mental. Takut cuy. Nah, selain pohon beringin, ini ada juga kayak pohon trembesi, udah gede banget karena pohon trembesi ini ditanam sejak tahun 1921. Nih, nama ilmiahnya Saunea saman. Kayak gini. Ada
pohon beringin lagi nih, ditanamnya di tahun yang sama, Ficus benjamina. Ini sejuk banget, jadi kalau kalian pengen piknik juga bisa bawa tikar, gelar tikar kayak gitu, ngajakin si kecil bawa jajan, kayak lesehan aja di kafling yang ada rumputnya kayak gitu, seru banget. Buat Tribuners yang baru gabung, Tribun Travel lagi ada di Taman Balai Kambang, Solo. Lokasinya di Jalan Balai Kambang, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Taman Balai Kambang ini bisa jadi rekomendasi buat Tribuners yang lagi cari tempat ngabuburit di Solo. Nah, seperti itu. Pengunjung nggak takut ya, kayak berdekatan dengan rusa gitu. Oke, ini kita masih ada di separuhnya, nggak ada sih, masih seperempat area Balai Kambang. Untuk live berikutnya Tribun Travel bakal ajakin kalian jalan-jalan lebih jauh lagi sampai ke ujung di sudut area wisata Taman Balai Kambang. Stay tune ya. Selamat siang Tribuners, balik lagi bareng aku Nurul Tribun Travel. Kali ini Tribun Travel masih ada di Taman Balai Kambang. Taman Balai Kambang ini menjadi salah satu tempat favorit untuk ngabuburit ya selama bulan Ramadan. Lokasinya ada di Jalan Balai Kambang, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Seperti yang diketahui, jadi Taman Balai Kambang ini ciri khasnya yaitu tamannya luas, terus ada juga satwa-satwa jinak yang dilepas di area wisatanya, seperti rusa seperti ini. Selain rusa ada juga kayak monyet sama burung dara yang lepas liar juga di sini. Nah, jadi Taman Balai Kambang ini bisa jadi rekomendasi buat traveler yang ingin piknik ya. Jadi di sini itu area tempat wisatanya itu sangat luas dan hijau, asri kayak gini, teduh banget. Terus jadi Tribuners bisa datang ke sini kayak bawa tikar, bawa makanan gitu, terus lesehan di sini atau di kafling mana yang masih kosong kayak gitu, tinggal lesehan, bawa tikar, ngajakin anak-anak bawa makanan, terus piknik deh ke sini kayak gitu. Tapi buat Tribuners yang kayak pengen foto-foto juga bisa, karena di sini masih alam banget ya. Jadi kayak masih asri, cocok buat foto-foto juga, cocok buat ngabuburit, nongkrong santai bareng bestie atau bareng keluarga. Nah, Taman Balai Kambang ini juga menyediakan kafling kayak gini. Ini kafling lainnya ya yang bisa disewa untuk outbound. Jadi Tribuners yang pengen outbound bareng keluarga besar atau bareng anak-anak atau bareng siapa aja, tim, grup kayak gitu, bisa sewa kafling untuk outbound di sini atau piknik di sini atau ngabuburit di sini. Jadi karena areanya cukup luas, ini cocok juga sih buat ngajakin anak kecil kayak mengenalkan dengan tanaman-tanaman di sini, ini namanya apa, dengan satwa kayak gini, mengenalkan caranya berinteraksi dengan rusa-rusa jinak seperti ini, seperti itu. Tapi tetap harus berada di bawah pengawasan orang dewasa. Tadi di halaman depan Taman Balai Kambang terdapat penangkaran rusa ya, kandang, dan ini ada beberapa rusa juga yang dilepaskan. Jadi kayak nggak apa-apa kalau misalnya Tribuners
duduk berdekatan gitu bareng rusa, kayak beberapa pengunjung yang berada di sudah masuk tuh di live sebelumnya, Tribuners bisa cek. Nah, ini memasuki hampir di bagian ujung Taman Balai Kambang. Ada kayak danau buatan gitu. Biasanya dulu tempat ini buat mancing ya, cuman nggak tahu ini masih ada ikannya enggak, atau kok nggak ada yang mancing atau sudah ditutup pemancingannya. Ini ada soang juga, cukup menakutkan ya kalau gitu. Oh, ternyata di sana masih ada yang mancing. Jadi Tribuners bisa juga di sini sambil mancing, ngabuburit, menghabiskan waktu. Nah, di seberang dari sungai ini Tribuners bisa lewat kok, kalau mau ke seberang sana bisa lewat ujung situ atau lewat ujung sana, itu sama aja, bisa lewat semuanya. Kursinya cantik, gambarnya angsa. Kursi cantik di Balai Kambang ya guys. Tadi unik banget, kayak ada motif-motif batik gitu, sekarang motifnya angsa. Kita coba duduk di sini. Nah, jadi di ujung sana masih ada pengunjung juga yang sedang memancing di danaunya Taman Balai Kambang. Terus di sana ada patung juga di tengah, terus ada wisata wahana yang kayak perahu air gitu, tapi sekarang udah nggak beroperasi ya, jadi udah dikandangkan semua di sana wahananya. Nah, di sana juga ada pendopo kayak gitu, itu bisa disewakan juga pendoponya kalau misal Tribuners pengen kesini makan-makan bareng teman, terus kayak outbound atau kayak pengen ada rapat kayak gitu, bisa sewa tempatnya. Di sana juga ada kamar mandi di bagian depan dan juga di bagian belakang ini ya. Dulu di Taman Balai Kambang yang bagian sana ujung itu ada kayak spot lagi seperti tempat kandang ular, reptil kayak gitu, terus kelinci dan lain-lain. Cuman sekarang udah nggak ada, jadi kayak mungkin satwanya udah dipindahkan ya, jadi tempatnya udah ditutup. Nah, Tribuners yang baru gabung, sekarang Tribun Travel lagi ada di Taman Balai Kambang Solo. Jadi ini bisa buat spot favorit untuk ngabuburit selama bulan Ramadan. Di sini seperti pengunjung ini ya, lagi nonton rusa, menikmati suasana siang hari ini yang teduh, asri, nggak panas sama sekali, bareng anaknya nonton rusa, nonton angsa kayak gitu. Di bagian depan tadi Tribun Travel juga udah ketemu sama monyet. Nah, Tribuners yang pengen ngabuburit kesini bisa, kayak mau nongkrong doang gitu bisa. Ada banyak tempat duduk santai kayak gini yang ada di tepi danau buatan, ada juga yang ada di tengah-tengah kafling area wisatanya sana ya. Atau Tribuners juga bisa bawa tikar untuk sekedar lesehan, baca buku mungkin, atau WFH, mungkin ada yang masih WFH ngerjain kerjaan kantornya sambil piknik kayak gini, pasti seru banget. Nah, di Taman Balai Kambang ini selain buat ngabuburit, ini juga cocok buat outbound. Jadi Tribuners bisa kayak ngajakin anak-anak, grup keluarga, bestie, teman-teman kelas, teman-teman kampus atau teman kantor yang pingin outbound bisa ke sini. Kayak tadi Tribuners tinggal datang aja ke kantornya di ujung sana, masih area depan. Kayak lihat aja harga sewa kaflingnya, per kafling itu beda-beda ya. Kayak gini, ini kafling yang cukup besar ini sampai ujung sana. Seperti itu. Nah, jadi Taman Balai Kambang ini juga dilengkapi dengan danau buatan, di mana tempat ini masih digunakan sampai sekarang ya untuk memancing. Jadi sambil ngabuburit, Tribuners yang hobi memancing bisa datang ke sini memancing sambil menghabiskan waktu di sore hari ya. Jadi Taman Balai Kambang ini selama bulan Ramadan bukanya mulai pukul 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi habis liburan, habis piknik dari sini, Tribuners bisa langsung kayak keluar cari jajan. Jadi di halaman depan sudah ada kayak tempat jualan gitu, ada jajanan, makanan, minuman yang bisa Tribuners beli.
Nah, itu di bagian ujung tinggal saung-saung gitu, sama ada toilet dan juga kayak tempat bersandarnya wahana perahu air ya, yang udah nggak beroperasi lagi. Itu juga ada warung di bagian pojok, cuman udah tutup sekarang kayak gitu. Nah, ini bagian sisi paling utara di Taman Balai Kambang. Jadi Tribuners yang ngajak anak-anak tenang aja, nggak cuman bisa nonton rusa aja, tapi juga bisa bermain. Karena di Taman Balai Kambang ini dilengkapi dengan playground juga, ada kayak ayunan, terus ada jungkat-jungkit, ada wahana menarik lainnya yang aman buat anak-anak. Kita coba mendekati rusa, tapi jangan terlalu dekat karena takut. Nah, ini tadi rusanya makan di sini. Soalnya untung udah pergi ya. Nah, di sini juga ada kayak pohon beringin, terus pohon yang lainnya. Yang tadi di bagian depan sudah dikasih tahu namanya, terus nama ilmiahnya juga apa, dan ditanam sejak tahun 1921. Nah, jadi ini sejuk banget, asri banget, cocok buat Tribuners yang pengen ngabuburit bareng keluarga, bareng bestie, bareng teman kantor, atau yang lain sebagainya. Mau piknik sambil makan-makan, sambil baca buku, sambil nonton drakor, mungkin bisa ya di sini, bawa tikar kayak gitu bisa. Nggak perlu sewa kalau misalnya Tribuners pengen piknik bawa tikar sendiri gitu dalam jumlah kecil. Cuman kalau misalnya Tribuners pengen ngabuburit sambil outbound, Tribuners perlu sewa kafling. Satu kafling gini harganya beda-beda ya, mulai dari 250.000 aja per satu kali sewanya. Nah, ini ada kafling yang lebih luas dari yang 4 yang di tengahnya ada lingkaran itu. Di sini juga cocok buat foto-foto yang ala-ala alam, lapangan luas gitu. Atau Tribuners yang berani mendekati rusa juga bisa foto bareng rusa. Nah, sekedar informasi lagi nih buat Tribuners yang pengen mengenalkan rusa dengan anak-anaknya. Jadi di bagian depan Taman Balai Kambang tadi ada kandang rusa, penangkaran gitu, dimana rusanya mau mendekat sama kita kalau misalnya kita memberi makan. Jadi di Taman Balai Kambang ini menyediakan kandang rusa, sekaligus ada 2 tempat beli makanan rusa kayak kangkung, wortel gitu, 5.000-an di bagian depannya kandangnya. Tribuners bisa beli, jadi nggak perlu susah payah atau repot-repot bawa dari rumah makanannya. Jadi tinggal beli di sini seharga 5.000, nanti bisa memberi makan rusa lewat di bagian luar kandang kayak gitu. Nah, ini areanya cukup luas, asri dan sejuk, cocok buat Tribuners yang pengen ngabuburit, pengen piknik, atau kayak sekedar santai nongkrong doang. Tribuners nggak perlu khawatir ya, di bagian sudut ini itu dikelilingi dengan toilet yang bersih, terus ada juga musola. Jadi kalau misal bertepatan dengan udah jam sholat, Tribuners bisa langsung sholat karena musolanya dekat. Nah, Tribuners ini tadi Tribun Travel udah nunjukin bagian-bagian dari Taman Balai Kambang yang luas ya, cukup menguras tenaga juga. Dan nanti ada satu tempat lagi yang belum Tribun Travel tunjukkan, yaitu di area seni, kayak area luas gitu buat kesenian. Jadi kalau misal mau tampil pentas di situ itu bisa. Nanti Tribun Travel bakal kasih lihat Tribuners, oke? Stay tune untuk video berikutnya. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.